This is Synology 152O Plus. Yo, welcome. Hai Maple Friend, hari ini kita mau bahas soal NAS. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu apa itu NAS. Bagi yang belum tahu, NAS itu Network Attached Storage, di mana itu adalah alat yang bisa dimasukin hard disk. Hard disknya biasanya normally 4 tera sampai belasan tera. Dan itu peralatan ini memang didesain untuk bisa nyala 24 jam dan bisa tersambung dengan koneksi internet kita, sehingga kita bisa mengaksesnya di mana saja dan kapan saja. Mungkin teman-teman familiarnya dengan cloud. Kalau cloud seperti Google Drive atau OneDrive, ini fungsinya sama seperti itu, tetapi ini base-nya adalah milik kita sendiri. Jadi ini kita punya storage sendiri yang bisa kita gunakan sebagai alat yang bisa kita akses dari mana saja. Hari ini NAS yang akan kita bahas adalah merek Synology. Jadi Synology ini salah satu pemain besar di NAS yang paling terkenal, dia punya interface sendiri. Jadi NAS ini bedanya dengan hard disk docking. Kalau hard disk docking itu hanya kita masukin hard disk dan secara offline bisa kita akses melalui komputer atau laptop kita. Tetapi NAS ini dia punya operating system sendiri yang mana di sana bisa mengatur partisi dengan gampang, lalu mengatur supaya ini tersambung dengan jaringan sehingga kita bisa mengakses NAS ini dari manapun, kapanpun dengan adanya koneksi internet. Ini normally disambungkan dengan internet di tempat kita menaruhnya di mana, jadi seperti server kita, tetapi kita colokkan dengan internet yang kita punyai. Jadi untuk bisa mengakses ini secara baik dibutuhkan juga koneksi internet yang baik. Ini barangnya Synology. Kebetulan hari ini kita punya Synology DS1520 Plus. Nah, kita buka isinya apa. Jadi ini kotaknya Synology 1520 Plus, DS1520 Plus. Biasa saja ya kotaknya, sedikit brandingnya di depan, hanya tulisan Synology saja sama websitenya. Langsung aja kita buka. Ya. Oh, di dalamnya ada kotak lagi. Ya. Jadi ini Synology DiskStation. Di sini ada tipenya DS1520 Plus. Lalu di depannya ya ini bentuknya, barangnya seperti ini. Nanti kita lihat bentuk aslinya seperti apa. Ini sudah dilengkapi dengan 4-core CPU, lalu 4 kali 1 GB with link aggregation, lalu support M2 NVMe, bisa kita masukkan M2 NVMe untuk membantu untuk chase, untuk bekerjanya jauh lebih lancar. Lalu ini juga bisa di expand. Jadi karena dia yang tipe plus ini DS1520 Plus, kalau ada plusnya berarti dia bisa juga untuk ditambah kapasitasnya dengan peralatan lain disambungkan. Lalu di belakangnya sini, di sini ada spesifikasinya. Langsung aja kita buka. Ya. Oke, yang pertama ini kita dapat kabel power, berarti kita kabelin. Nah, lalu di sini kita dapat kabel LAN. Ini adaptornya. Lalu ada buku manualnya. Di sampingnya kosong, tidak ada apa-apa. Nah, lalu ini dia Synology-nya. Di dalam sudah tidak ada apa-apa lagi.
langsung aja kita buka. Ini dia Synology-nya. Lalu kita juga dapat kabel power, dapat 2 kabel LED, lalu kabel adaptor dan buku manualnya. Ini saja yang ada di dalam kemasan. Oh, sama skrup dan kunci. Ya, itu saja yang ada di dalam packaging. Jadi ini barangnya Synology DS1520 Plus. Di sini bisa kita lihat di sampingnya ini ada embed Synology begini tetapi bolong. Jadi ini untuk sirkulasi udara juga tulisan Synology-nya ini. Di samping sebelah lainnya juga sama, ada tulisannya Synology dan bolong untuk sirkulasi udara. Di bagian depan bisa kita lihat di sini ada tombol powernya, di sini ada USB, di sini ada untuk lampu indikator, dimana untuk Synology 1520 Plus ini dia punya 5B untuk kita menaruh hard disk 2,5 atau 3,5 mm. Jadi ini bisa kita buka seperti ini, tinggal ditarik saja, lalu kita tarik. Nah, bentuknya seperti ini, kita bisa memasukkan hard disk atau SSD ke dalamnya. Jadi ini tipe yang 5B, jadi kita bisa expand sampai 5. Nah, tadi kita diberi skrup ini untuk kita menyangkut hard disk atau SSD kita yang kita masukkan ke dalam dockingnya tadi. Lalu ini adalah kunci yang diberikan juga. Ini kunci untuk mengelok supaya dia tidak bisa terbuka. Kalau kita kunci, maka dia bisa tidak terbuka. Jadi kita kunci seperti ini, dia akan terkunci, tidak bisa terbuka. Kalau tidak dikunci, maka dia bisa terbuka seperti ini. Nah, lalu di belakangnya ini ada 2 buah fan. Jadi karena NAS ini normalnya digunakan 24 jam sehari dan selalu nyala terus, karena kita gunakan sebagai server dan data kita masukkan ke dalam sini semua yang bisa kita akses dari mana saja, maka dibutuhkan pendingin yang mumpuni. Di sini sudah diberikan 2 fan untuk mendinginkan alat ini, juga hard disk yang ada di dalamnya. Lalu di bawah ini ada 4 buah LAN. Jadi LAN ini bisa kita sambungkan ke koneksi internet kita. Misalnya kita punya 2 koneksi internet atau lebih, bisa kita juga masukkan ke dalam sini koneksinya. Untuk apabila satu koneksi bermasalah, dia akan otomatis pindah ke koneksi yang lainnya yang lebih stabil. Lalu di sini ada colokan untuk adaptornya, dan di sini ada 2 USB. Di bagian bawahnya ini dia ada 2 buah slot untuk kita memasukkan NVMe M2. Jadi SSD NVMe M2 dia juga sudah support 2 biji, bisa kita masukkan ke sini. Kalau kita pakai 2, kita juga bisa lakukan chase dan mirroring. Nah, NAS ini kelebihannya adalah dia juga sudah punya operating system sendiri yang bisa mengatur chase lalu RAID, jadi akan sangat mudah melakukan partisi terhadap hard disk, lalu mirroring juga terhadap data-data yang kita simpan. Nah, tetapi karena ini didesain untuk nyala terus selama 24 jam sehari, selama setahun penuh, maka dia perlu koneksi yang stabil, lalu listrik yang stabil, juga hard disk yang digunakan adalah hard disk khusus. Hard disk khususnya hard disk khusus NAS yang memang didesain untuk dapat mengolah data secara cepat, dan dia sudah durability-nya sudah
lebih daripada hard disk yang biasa, tidak gampang panas dan cocok untuk digunakan 24 jam sehari. Oke, sekarang kita ukur dimensi dari Synology 1520 Plus ini. Yuk. Jadi untuk lebarnya dia ada di 23 cm. Lalu panjangnya 22,5, ya mirip lah. Jadi dia seperti kotak begitu. Lalu untuk tingginya dia adalah 16,5 cm. Jadi kalau kalian mau membeli alat yang ini Synology 1520 Plus, kalau mau ditaruh di ruangan mana atau dengan meja yang seperti apa, kalian tahu dimensinya seperti ini. Ini lumayan agak besar karena dia muat 5 hard disk. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. Jadi kesimpulannya, buat kalian yang sudah berpikir untuk membeli NAS atau untuk di rumah, di kantor, apabila storage kalian sudah tidak memadai atau berpikir mengembangkan sistem Anda menggunakan NAS, ini bisa menjadi salah satu pilihan. Synology ini adalah merek yang cukup besar untuk produsen NAS. Dia juga mengeluarkan banyak tipe, ada yang 2B, ada yang 4B. Tergantung kebutuhan kalian seperti apa, kalian bisa membeli sesuainya. Tapi kalau untuk yang 1520 Plus ini, dia punya 5B dan expandable. Kalau kita beli alat Synology lainnya bisa di-expand ke dalam 1520 ini. Ini punya 5 buah B storage, jadi ada 5 di depan. Lalu juga sudah support NVMe untuk 2 keping NVMe. Ini harganya di atas 10 juta ya. Ini kalau pasarannya masih 12-13 juta. Dan ini bisa kalian gunakan untuk data yang cukup besar. Misalnya untuk di perusahaan yang membutuhkan storage untuk data, storage untuk video, storage untuk foto. Ini sangat cocok untuk kebutuhan kalian. Oke, jadi that's it for today. Ciao. Thank